Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview new Honda CBR 250RR versi termurah, yaitu versi standar warna Black Freedom. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari new Honda CBR 250RR 2023 versi paling murah, yaitu versi standar warna Black Freedom yang dibanderol di harga 63.275.000 untuk OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Oke, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi jika kita melihat secara desain, ini hampir-hampir mirip dengan versi yang sebelumnya, yaitu versi 2022. Namun jika kita lihat secara detail, ada beberapa poin yang berubah kawan-kawan. Oke, yang pertama dari bagian visornya terlebih dahulu. Nah, di bagian visor ini mengalami perubahan jika kalian membandingkan dengan versi yang sebelumnya. Jadi di versi 2023 dia lebih keluar atau lebih jenong ya visornya, menggunakan warna clear, bertuliskan Honda, menggunakan striping berwarna silver. Nah, untuk visornya sendiri dia tidak terlalu lebar ke samping, namun cukup panjang ke depan. Desainnya lancip di bagian ujungnya. Kemudian di bagian bodi depannya ini juga mengalami perubahan. Jadi untuk versi terbaru ini tampak terlihat lebih tinggi ya di bagian samping sini. Kemudian terdapat lubang di bagian kanan dan kirinya. Nah, untuk dudukan spionnya dia berada di bagian kanan dan kiri daripada visornya. Nah, untuk warna yang digunakan di versi termurah ini menggunakan warna hitam glossy kawan-kawan. Jadi full hitam glossy di bagian bodi depannya. Sama sekali tidak ada balutan stripping kawan-kawan. Jadi polos ya, hitamnya polos. Kemudian untuk bagian pencahayaan, headlampnya menggunakan desain yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Nah, di bagian headlamp tidak ada perubahan jika kita membandingkan dengan versi yang sebelumnya. Nah, di sini total terdapat 6 klaster. Di bagian sebelah kanan ada 3 klaster atau sekat, sedangkan di sebelah kiri juga terdapat 3 klaster. Nah, khas dari Honda CBR 250RR untuk sennya, dia modelnya menjadi satu dengan DRL-nya. Jadi ketika standby warnanya putih dan ketika sennya dinyalakan, dia akan berkedip berwarna kuning. Jadi tidak ada perubahan di bagian pencahayaan jika kita membandingkan dengan versi yang sebelumnya kawan-kawan. Nah, di bagian bawahnya sini juga terdapat seperti winglet ya, menggunakan warna hitam doff. Jadi di bagian atasnya glossy, di bagian wingletnya sini menggunakan hitam doff. Terdapat balutan stripping merah di sini yang menambah kesannya semakin terlihat garang. Jadi hitam diberikan garis merah di bagian kanan dan kiri. Kemudian agak ada sedikit perubahan di sini ya jika kita membandingkan dengan yang versi sebelumnya. Jadi di bagian tengah atau bagian pemisah antara bagian DRL dan headlampnya, ini ada bodi yang maju ke depan seperti ini kawan-kawan. Nah, ini dia. Kemudian kita turun ke bagian kaki-kaki. Nah, untuk versi standar, shocknya ini menggunakan tabung berwarna hitam. Jadi untuk suspensinya sudah menggunakan tipe terbaru, yaitu SOA tipenya SFF-BP. Di versi sebelumnya belum SFF-BP, di versi 2023 sudah SFF-BP. Nah, di versi standar ini paling beda, yaitu menggunakan warna hitam. Sedangkan di versi SP dan SPQS-nya itu menggunakan warna emas. Jadi memang di versi standar ini justru full hitam semua hingga ke bagian suspensi depannya. Nah, fendernya di sini menggunakan warna hitam glossy, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Terdapat lubang di bagian kanan dan kirinya. Posisinya berada di atas sini kawan-kawan. Kemudian di bagian pengeremannya tentunya sudah disc brake ya, dan disc yang digunakan di sini adalah tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kemudian di versi standar untuk bagian tengahnya juga menggunakan warna hitam doff. Sedangkan di versi SP dan QS-nya itu menggunakan warna emas ya, yang hampir kecoklatan. Sedangkan di versi standar ini full hitam.
Kemudian kaliper menggunakan Nissin 2 piston, warnanya juga hitam doff di sini, bertuliskan Nissin ya. Warnanya chrome untuk tulisan Nissinnya. Kemudian di bagian velgnya juga menggunakan warna hitam di versi standar. Jadi di versi standar tidak ada warna velg yang spesial untuk warna Black Freedom ini. Hitam doff dengan palang yang simple juga. Jadi palangnya hanya satu palang ya, bukan desain berbentuk V atau Y. Jadi dia satu-satu seperti ini. Kemudian untuk ban depannya menggunakan merek IRC, tipenya Roadwinner. Ini dia dengan ukuran 110/70, ringnya 17, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Jadi memang hampir keseluruhan bodinya hingga ke bagian kaki-kaki ini menggunakan warna hitam kawan-kawan. Cocok tentunya buat kalian yang lagi nyari Honda CBR 250RR dengan tampilan yang garang dan maco. Lanjut kita bahas ke bagian fairingnya. Nah, di bagian fairingnya terdapat beberapa detail yang berubah jika kita membandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Yang pertama di bagian atas ini kawan-kawan. Jadi di bagian atas ini terdapat bodi pemisah antara bagian bodi depan dan bodi sampingnya. Jadi di bagian tengah sini menggunakan warna hitam doff. Depannya glossy, sampingnya glossy, pemisahnya menggunakan doff. Bahannya plastik halus ya, dan terdapat coakan di bagian tengahnya sini. Nah, untuk bagian belakangnya ini juga berubah desainnya. Di sini terdapat seperti garis ya, garis dia nongol keluar, bertuliskan throttle by wire. Jadi ini salah satu fitur unggulan dari Honda CBR 250RR, yaitu throttle by wire. Gasnya sudah menggunakan sensor, tidak menggunakan kabel lagi kawan-kawan. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian di bagian atasnya sini hitam glossy ya, hitam glossy. Ada tarikan stripping di sini dari bagian depan hingga ke belakang ya, menggunakan warna merah dan bertuliskan CBR 250RR. Sisanya di bagian sampingnya polos, sama sekali tidak ada balutan stripping kawan-kawan. Nah, yang berubah jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya di bagian tengah sini, kemudian di bagian belakang sini kawan-kawan. Nah, ini dia di bagian belakang. Ini dia bodinya mundur, kemudian ditarik lagi ke depan, ada lubang di bagian tengah sini, melengkung, kemudian di bagian belakangnya ada tambahan lagi menggunakan hitam doff. Jadi di bagian fairing utamanya hitam glossy, untuk pemanisnya di bagian belakangnya ini hitam doff, terdapat beberapa lubang juga ya di bagian atas, bawah, kemudian di bagian bawahnya sini juga ada lagi kawan-kawan. Nah, di bagian undercoilnya ini polos, sama sekali tidak ada balutan stripping, jadi full hitam ya dari bagian undercoil depan hingga ke bagian belakangnya. Nah, di versi terbaru ini undercoilnya tampak terlihat lebih besar di bagian tengah sini hingga ke bagian belakangnya juga lebih panjang. Jadi dia lebih mundur ke belakang. Di sini terdapat seperti lekukan-lekukan, kemudian ada lubang di bagian belakangnya. Nah, di bagian depannya terdapat lubang juga di sini ditarik ke bawah, kemudian ada sudut ditarik ke belakang atau lekukan. Di bagian tengahnya sini juga terdapat lubang kawan-kawan. Jadi jika kita membandingkan dengan generasi yang sebelumnya, di versi terbaru ini tampak terlihat lebih kekar dan lebih berotot karena memang terdapat banyak lekukan dan banyak lubang-lubang di bagian fairingnya. Kemudian di bagian depannya sini ini juga ada tambahan lagi. Ini dia menggunakan bahan plastik kasar ya, warnanya hitam doff, terdapat dua garis seperti sirip kawan-kawan di bagian atas dan bagian bawahnya. Kemudian ada sudut juga di sini yang cukup tajam. Nah, untuk bagian layernya ini dia menyatu hingga ke bagian wingletnya. Walaupun di sini terdapat pemisah ya, namun seolah-olah dia menyatu dari bagian winglet depan hingga ke bagian samping seperti ini kawan-kawan. Kemudian di bagian depan sini tidak terdapat cover, jadi dia langsung tembus ke bagian leheran knalpotnya. Jadi saya sarankan buat kalian yang mau beli Honda CBR, kalian wajib beli covernya lagi ya, supaya bagian leheran knalpotnya tidak gampang kotor, tentunya terkena cipratan air atau lumpur. Karena memang fender di bagian belakangnya sini tidak menutupi full kawan-kawan, hanya setengah saja. Jadi masih ada celah untuk lumpur masuk ke bagian blok atau bagian knalpotnya. Nah, untuk penampakan radiatornya seperti ini, cukup besar tentunya karena memang mesinnya 250 cc. Nah, ini dia. Dan di bagian radiatornya juga tidak dibalut dengan cover yang bisa kalian dapatkan tentunya di Ahas atau showroom resmi Honda untuk aksesoris resminya. Nah, sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometernya tidak mengalami perubahan, masih sama dengan generasi yang sebelumnya, full digital kawan-kawan. Kemudian untuk desainnya sendiri dia oval seperti ini, di bagian sampingnya full menggunakan warna hitam. Terdapat dua tombol di bagian sebelah kiri, yaitu select dan set ya, yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Kemudian di bagian atasnya terdapat 3 riding modes di bagian bawahnya. Jadi memang CBR ini dari pertama kali keluar untuk CBR 250RR hingga versi 2023 tersedia riding mode. Dan ini kali pertama motor 250 cc 2 silinder menggunakan
riding mode. Hanya ada di CBR kawan-kawan untuk kelas 250 cc 2 silinder. Kemudian untuk bagian sini, bagian segitiga atasnya menggunakan warna full hitam ya. Terdapat logo Honda 3D di bagian tengah. Nah, untuk tutup shocknya di versi standar ini juga menggunakan warna hitam. Sedangkan jika kita melihat di versi SP dan QS-nya itu menggunakan warna biru. Biru yang ngejreng ya, atau chrome warna birunya. Sedangkan di versi standar Black Freedom menggunakan warna hitam. Di sini bertuliskan SOA SFF BP kawan-kawan. Nah, ini dia. Kemudian di bagian keamanannya masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang, belum tersedia shutter key juga. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya tidak ada perubahan jika kita membandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Namun jika kita melihat di versi SPQS-nya, sebelumnya saya sudah pernah review, itu ada perubahan tombol, yaitu tombol lap dan modenya ditukar kawan-kawan. Sedangkan di versi standar ini ternyata masih sama dengan generasi yang sebelumnya. Jadi di bagian depan ini adalah tombol mode, kemudian di bagian tengahnya sini ada tombol lap. Jadi ketika kita ingin memindah modenya, jadi ada 3 mode ya, Comfort, Sport, dan Sport Plus, kita bisa pindah melalui tombol mode yang ada di depan sini kawan-kawan. Kemudian di bagian sampingnya lagi ada lampu jarak jauh, jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Kemudian di bagian tengahnya ada klakson dan ada sen di bagian bawahnya. Sedangkan di sebelah kanan terdapat engine cut yang menjadi satu dengan starter. Jadi khas Moge ya. Untuk engine cutnya sendiri dia menggunakan tombol berwarna merah. Jadi ketika posisi di atas ini engine cutnya on. Kemudian ketika kita ke bawah seperti ini, nah dia akan berubah fungsi menjadi starter. Dan terdapat tulisan throttle by wire di sini. Jadi ini salah satu fitur unggulan dari Honda CBR 250RR. Ini motor 250 cc 2 silinder pertama yang menggunakan fitur throttle by wire. Jadi gasnya ini sudah tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan sensor kawan-kawan. Lanjut kita bahas ke bagian tangkinya. Jadi tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 14,5 liter kawan-kawan. Dan jika kita melihat untuk detail tampilan tangkinya masih mirip-mirip dengan generasi yang sebelumnya ya. Jadi di bagian kanan kirinya ini terdapat cover plastik. Walaupun tangkinya ini langsung tangki ya, jadi bukan cover, dia langsung besi kawan-kawan. Nah di bagian kanan kirinya ini ada cover plastik sehingga menambah kesannya semakin terlihat berotot ya. Jadi ada seperti lekukan di bagian kanan dan kirinya. Warnanya full hitam glossy. Terdapat logo Honda di sini menggunakan stripping ya, sayap pengepak dan ada tulisan Honda warna merah. Kemudian di bagian tengahnya ini menggunakan plastik kasar. Ada tambahan plastik kasar di bagian tengah. Terdapat tulisan RR di bagian belakangnya sini dan terdapat coakan. Kemudian di bagian joknya ini full hitam. Ini dia, untuk bahannya sendiri tidak terlalu empuk. Jadi memang rata-rata motor sport joknya pasti keras. Jadi jangan mengharapkan kalian beli motor sport joknya empuk ya. Kemudian lanjut ke belakang. Di bagian bodi belakangnya juga full hitam glossy di bagian kanan kirinya sini. Kemudian di bagian pemisah antara bagian jok belakang dan depannya ini juga menggunakan warna hitam glossy. Di bagian tengah terdapat colokan anak kunci yang berfungsi untuk membuka jok bagian belakangnya andaikan kalian pingin ganti ke single seat kawan-kawan. Untuk ukuran jok belakangnya tidak terlalu lebar namun cukup panjang di sini. Nah, untuk desain bagian bodi belakang jika kita perhatikan ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Jadi untuk bagian ujung belakangnya dia desainnya seperti ini kawan-kawan. Nah ini dia, jadi paling signifikan menurut saya di bagian bodi belakang yaitu di bagian ujung sini. Dia lebih kecil desainnya, lancip. Kemudian di bagian lubangnya, nah di bagian kanan kiri ini terdapat lubang. Lubangnya ini lebih pendek jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Jadi di versi sebelumnya lubangnya ini panjang hingga ke bagian belakang sini kurang lebih. Sedangkan di versi terbarunya dia hanya segini saja. Jadi pendek, sisanya di bagian dalamnya menggunakan bahan plastik kasar ya, hingga ke bagian bawah sini. Nah ini dia, di bagian bawahnya full plastik kasar dari bagian depan hingga ke belakang. Kemudian di sini juga terdapat beberapa sudut dan lekukan yang sangat tajam ya. Nah di bagian tengahnya ini juga terdapat seperti sirip seperti ini kawan-kawan, nongol keluar ya. Nah di bagian belakang sini atau bagian bawahnya sampai sebatas ini saja, ini hitam glossy polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian tengahnya sini ini juga terdapat tambahan plastik kasar. Untuk teksturnya bintik-bintik di bagian depannya, di bagian belakangnya polos, dia kasar seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian tengahnya juga terdapat seperti sirip dan ada 2 lubang. Kemudian di bagian frame-nya masih sama, jadi menggunakan frame model tralis ya, seperti ini. Warnanya full hitam doff, jadi memang seluruhan bodinya full hitam kawan-kawan, maco dan garang banget tentunya. Nah waktu itu
sempat ada yang menanyakan juga, Bang, andaikan bodi CBR 250RR versi 2023 ini dipasang ke versi 2022, apakah bisa? Kan rangkanya masih sama ya. Nah, jujur saya sendiri belum pernah coba kawan-kawan pindah dari bodi versi 2023 dipasang ke versi 2022, namun kemungkinan bisa. Tapi kemungkinan akan ada beberapa yang dirubah. Contohnya beberapa detailnya ya di bagian fairingnya itu pasti akan dirubah karena memang desain dan tampilan fairingnya ini sangat berbeda jika kita membandingkan dengan versi 2022-nya. Jadi jujur saya sendiri belum pernah coba, tapi kemungkinan bisa, namun ada beberapa detail atau bagian yang akan dirubah. Kalian bisa coba sendirilah ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya sini. Jadi di bagian stop lampnya masih sama desainnya, jadi hanya bodi di bagian atasnya yang berubah. Namun untuk stop lampnya masih sama, dia menggunakan desain yang terpisah antara bagian atas dan bawahnya. Jadi ketika standby, yang bagian atas menyala, yang bagian bawah mati. Namun ketika direm, bagian bawahnya akan ikut menyala, jadi akan menyala bersamaan atau menyala dua-duanya. Kemudian di bagian fendernya menggunakan model gantung, jadi mundur ke belakang jauh seperti ini. Untuk bagian penghubungnya menggunakan bahan plat. Di bagian atasnya warnanya silver glossy, kemudian di bagian kanan dan kirinya ini terdapat seperti sayap ya, yang akan melindungi yang dibonceng tentunya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Kemudian sennya sudah LED karena memang di bagian pencahayaan full LED. Sennya modelnya nongol keluar seperti ini, posisinya berada di fendernya. Kemudian di bagian tengah sini juga terdapat lampu penerangan plat nomor dan ada tambahan mata kucing di bagian bawahnya menggunakan warna merah. Untuk fendernya ukurannya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar kawan-kawan. Desainnya lancip, ada beberapa lubang di bagian tengah dan kanan kirinya, dan tidak lupa terdapat stripping bertuliskan Honda warna silver. Oke, sekarang kita bahas ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 250 cc 2 silinder paralel atau sejajar, bertipe DOHC, pendinginnya cairan atau radiator kawan-kawan. Mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear, kapasitas olinya di 1,9 liter. Nah, powernya di versi standar ini hanya 38,7 PS. Nah, itu salah satu perbedaan atau yang membuat versi standar ini harganya lebih murah. Karena dari segi power ini hanya 38,7 PS. Sedangkan di versi SP dan SPQS itu powernya di 42 PS. Jadi untuk versi SP dan QS itu mengalami perubahan power yang awalnya di 41 PS di versi 2023-nya menjadi 42 PS. Khusus di versi SP dan SPQS. Sedangkan di versi standar masih menggunakan mesin yang sama yang powernya hanya 38,7 PS kawan-kawan. Kemudian perbedaan selanjutnya antara versi standar SP dan SPQS. Kenapa versi standar ini harganya terpaut lebih murah jika dibandingkan dengan SP dan SPQS-nya yang menyentuh 70 jutaan. Jadi alasannya di versi standar ini tidak terdapat fitur sleeper clutch dan tidak terdapat fitur quick shifter. Sedangkan di versi SP-nya, versi SP itu terdapat fitur sleeper clutch. Sedangkan SPQS terdapat fitur sleeper clutch dan ada tambahan fitur quick shifter. Jadi di versi SPQS atau versi termahal itu fiturnya paling lengkap. Powernya 42 PS, ada sleeper clutch, ada quick shifter. Di versi tengahnya SP, powernya 42 PS, terdapat sleeper clutch. Sedangkan di versi standar tidak terdapat sleeper clutch, tidak terdapat quick shifter, powernya hanya 38,7 PS. Itu salah satu alasan kenapa di versi standar ini harganya paling murah kawan-kawan. Oke, lanjut, sekarang kita bahas ke bagian step depannya. Jadi untuk step depannya menggunakan bahan aluminium, modelnya pegas seperti ini. Jadi dia akan turun secara otomatis, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Hanya terdapat tekstur gerigi-gerigi yang tentunya akan memberikan cengkraman supaya tidak slip ketika kaki kalian berpijak di step depannya kawan-kawan. Kemudian di bagian step belakangnya dia juga menggunakan bahan aluminium, modelnya klik seperti ini, tidak dibalut dengan karet juga di bagian permukaannya. Penghubungnya di sini menggunakan warna silver dengan ukuran yang cukup panjang dan digunakan juga untuk pegangan knalpot atau mufflernya. Nah, di bagian knalpotnya ini desainnya masih sama dengan generasi yang sebelumnya, jadi menggunakan double muffler. Dan ini kali pertama motor Jepang 250 cc 2 silinder menggunakan double muffler seperti ini. Jadi dari bagian leherannya hingga ke silencernya ini menggunakan warna full hitam doff kawan-kawan. Di bagian depannya sini terdapat cover ya. Ini bahannya plat. Jadi bukan plastik. Plat, warnanya silver.
yang kekrum-kruman seperti itu. Kemudian di bagian tengahnya sini juga covernya plat, jadi bukan plastik ya. Terdapat 3 lubang yang menambah kesannya semakin terlihat sporty. Kemudian di bagian ujungnya terdapat end cap menggunakan warna silver glossy kawan-kawan. Nah, yang baru di bagian end capnya terdapat lubang berupa garis. Total ada 4 lubang di bagian atas dan 4 lubang di bagian bawahnya. Sedangkan di versi sebelumnya tidak ada lubang-lubangnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk swing armnya, nah yang spesial dari Honda CBR yang menggunakan swing arm model banana ya, jadi bukan kotak. Nah, di warna Black Freedom ini untuk swing armnya menggunakan warna hitam doff kawan-kawan. Jadi memang full hitam. Kemudian untuk bagian suspensi belakangnya menggunakan monoshock model Proling dan tersedia adjuster. Jadi kalian bisa setel untuk keras dan lembek daripada suspensi belakangnya. Di bagian tengahnya juga terdapat hugger di sini menggunakan bahan plastik kasar dengan ukuran yang cukup panjang. Jadi huggernya hampir setengah rodanya ya, panjang, yang akan melindungi suspensi belakangnya tentunya dari cipratan-cipratan lumpur atau air ketika hujan. Kemudian di bagian pengereman belakang sudah disc brake dengan disc tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston saja. Dan tentunya karena ini yang versi standar, kita tidak melihat untuk grid dan sensor ABS-nya. Jadi untuk versi ABS-nya depan belakang ya, atau dual channel kawan-kawan. Jadi tidak hanya di bagian pengereman depan. Kebetulan karena ini yang versi standar, jadi di bagian belakangnya polos. Kemudian di bagian velgnya menggunakan warna hitam doff. Bannya di sini menggunakan ukuran 140/70, ringnya 17, mereknya IRC, sudah tubeless, tipenya Roadwinner kawan-kawan. Sekarang kita beralih ke bagian kaki-kaki belakang sisi sebelah kiri. Jadi sangat terlihat di sini ya, atau terekspos untuk bagian swing armnya. Jadi untuk swing arm model banana sendiri, desain bagian kanan dan kirinya berbeda kawan-kawan. Di bagian kanannya itu desainnya melengkung ya, sedangkan di bagian sebelah kiri dia lurus seperti ini. Namun ukurannya atau dimensinya sangat besar. Terdapat cover rantai juga di sini yang menjadi satu dengan huggernya. Jadi huggernya ini langsung menyatu dengan cover rantai. Jadi ketika dilepas, hugger dan cover rantainya akan terlepas secara bersamaan. Kemudian penampakannya dari bagian mesinnya sisi sebelah kiri seperti ini. Jadi di bagian bak mesinnya menggunakan warna full hitam, terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Nah, untuk tuas perpindahan gearnya ini dia. Jadi untuk versi standar dia tidak terdapat QS, sedangkan di versi SPQS kita akan melihat fitur untuk quick shifternya terpasang di sini kawan-kawan. Karena ini yang versi standar, dia polos seperti ini. Kemudian di bagian frame-nya ini full hitam hingga ke bagian swing arm-nya. Jadi memang hampir keseluruhan bodinya ini full hitam, yang menurut saya ini cocok buat kalian yang pingin beli Honda CBR 250RR dengan tampilan yang garang dan macho. Jadi memang dari bagian depan kita bisa melihat full hitam, sama sekali tidak ada balutan stripping, hanya di bagian bawahnya warna merah yang justru menambah kesannya semakin terlihat garang ya. Kemudian di bagian kaki-kaki juga full hitam untuk bagian fender depannya hingga ke bagian velgnya, bahkan ke bagian suspensinya juga full hitam, yang jika kita melihat di versi yang lain menggunakan warna emas. Bodi sampingnya full hitam, hanya terdapat stripping merah yang justru juga menambah kesannya semakin garang kawan-kawan. Merah bertuliskan CBR 250RR. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini dari new Honda CBR 250RR versi standar 2023 warna Black Freedom. Jadi ini adalah versi paling murah. Jadi buat kalian yang mau beli Honda CBR 250RR versi 2023 tipe termurah, ya ini dia motornya, warna Black Freedom kawan-kawan. Kalian harus menyiapkan uang kurang lebih sekitar 63 jutaan. Baiklah kawan-kawan, jadi itu tadi sekilas review new Honda CBR 250RR versi standar warna Black Freedom 2023. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda CBR 250RR versi 2023. Oke, cukup sekian, nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.